5 langkah membuat strategi sosial media. Ketika kita berbicara soal strategi gitu ya, wah banyak yang kayak loncat-loncat gitu. Tiba-tiba oh bikin planning. Padahal strategi itu bukan planning gitu ya. Strategi, planning ya planning. Ada juga oh strategi itu konten pilar. Bukan ya. Memang iya salah satu komponennya gitu ya. Tapi kayak membangun rumah, apakah batu bata? Ya betul butuh batu bata, tapi nggak cuman itu gitu ya. Makanya di sini gitu ya. Nakama Creative Lab itu ingin ngasih kamu ya sebuah strategi sosmed yang komprehensif ya, yang lebih mencakup semuanya dari awal sampai akhir ya, benar-benar mencakup semua. Dan ini base ya atau basisnya itu valid gitu dari berbagai sumber-sumber buku yang bisa terpercaya dan diakumulasi dan disesuaikan konteksnya ya dengan sosmed. Oke. Nah, di sini kita langsung aja deh. 5 langkah untuk bikin strategi sosmednya itu apa? Pertama, gitu ya. Pertama, kamu membuat yang namanya tujuan ya atau objektif ya. Di mana tujuan atau objektif dari tiap brand ya itu tentu beda-beda ya. Ada contohnya awareness ya, lalu ada conversion ya, lalu ada consideration, lalu ada engagement ya, macam-macam, atau build community, branding, macam-macam ya. Jadi kita atau loyalty termasuk kita. Jadi tujuannya itu macam. Tentukan dulu apa. Oke, setelah menentukan, nah ini tentukan yang namanya where we play ya. Wah, berarti kita main-main, bukan ya? Maksudnya where we play itu lebih ke medan tempurnya ya. Kita ini mau tempur di mana sih? Mau di hutan, di laut? Tentu bertempur di hutan beda dengan di laut. Bertempur di hutan beda sama di padang pasir ya, pasti punya play atau cara ya, cara yang beda-beda gitu. Makanya kita tentukan di mana dulu, baru gimana ya. Di mana baru bagaimana. Oke. Nah, ini where we play. Dan ini dibagi dua ya. Dia berdasarkan platform ya. Dia berdasarkan audience ya atau market lah ya. Nah, ini market. Oke. Contohnya ada TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, Instagram ya. Facebook ya. Kayak gitu. Atau mungkin kalau di luar itu ada Snapchat, LinkedIn ya. Lalu ada audience. Di sini bisa dari demografis, psikografis ya. Termasuk juga ada motivasi, goals, behavior ya. Umur, apa bagaimana gendernya ya, kemudian pain point mereka apa. Nah, ini ya. Jadi ada dua, audience dan platform. Oke, setelah kita menentukan gitu ya. Ini contohnya gini, ibu-ibu yang sudah menikah, punya anak umur sekian gitu ya. Kemudian dia setiap pagi itu beli sayur. Nah, itu. Jadi ada behaviornya juga. Nah, lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga di sini ya adalah how to win. Nah, ini how to win ya. How to win ini apa? How to win itu adalah bagaimana cara kita menang ya. Dan di sini biasanya kita gunakan trifecta digital marketing ya. Ada owned media, ada paid media, ada earned media ya. Own itu ya, nih yang own ini adalah bagaimana ya channel yang punya kita sendiri ya, contoh konten organik ya, lalu ada live streaming. Kemudian yang paid ini sesuatu yang channelnya itu kita bayar ya, contohnya ada KOL, ada ads, brand ambassador ya. Kemudian ada earn ya. Earn di sini apa? Sesuatu yang kita dapatkan ya, user generated content. Oke. Nah, di sini how to win. How to win ini selain dari segi channel, ini kan dari segi channel ya. Itu ada dari segi message ya, ada dari segi message ya, kemudian selain message ya, itu ada dari segi value-nya apa ya, dan beberapa hal ya. Itu memang cukup banyak, termasuk konsep konten juga masuk ke sini ya, konten pilar ya, itu how to win. Oke. Jadi misalkan contoh kalau analoginya gitu ya. Oke, kita di hutan gitu ya, kita how to win-nya adalah menyamar ya di semak-semak. Oke. Nah, kalau misalkan tapi kita nggak punya alatnya atau kita nggak punya skill untuk sembunyi ya, baru sembunyi di semak-semak udah gatel-gatel, nggak ini gitu ya. Nah, termasuk ini kita menentukan how to win-nya bikin konten drama ya, drama edutainment gitu ya, tapi kita nggak punya talent ya yang bisa ekspresif. Nah, atau mungkin kita nggak ada tim nih yang jago editing video gitu ya, atau direct ya production video. Makanya di sini ya dibuat yang namanya yang keempat ya. Setelah how to win ya. Nah, ini adalah what capabilities ya. Capabilities ya, atau kapasitas lah bahasanya ya. Kapasitas kita ya. Kapasitas dari segi skillnya, apa yang dibutuhkan nih? Skill apa yang dibutuhkan ya?
Orang seperti apa yang perlu direkrut? Oh, orang yang jago video editing ya. Oh, ada lagi orang yang ini orang yang berbeda ya. Mungkin apa dia jago ekspresif ya, jago talent. Nah, kayak gitu ya. Itu contohnya ya, kapasitas seperti apa yang kita perlukan. Oh, dalam drama ya, bikin konten drama tadi perlu storytelling. Nah, jago bikin cerita. Nah, kayak gitu ya. Oke. Jadi itu kapasitas yang kita perlukan. Oke. Nah, yang kelima, nah ini. Yang kelima adalah sistem ya, sistem sosmed management ya, NCMT ya. Ini aku singkat. Oke. Nah, sosmed management ini sistemnya seperti apa? Oh, approval ya. Sistemnya, workflow-nya seperti apa? Oh, dari sini ke sini nanti ada approval dulu ya. Kalau nggak ada, belum di approve, ini balik lagi ke sini ya. Kalau lanjut, oke gitu ya, kayak gitu. Jadi sistemnya seperti apa, SOP-nya bagaimana ya. Ini harus bikin, termasuk konten batching ya. Konten batching itu atau word batching ya. Jadi kita bikin sekalian 5 konten atau mungkin dalam satu konten drama gitu ya, itu di set seminggu berapa ya, 2 kali 3 kali kayak gitu ya. Jadi pertama tujuan ya, lalu where ya, di mana, baru bagaimana ya cara menangnya, kemudian apa yang diperlukan, sampai sistemnya seperti apa ya. Jadi kuncinya ada di 5 itu. Makanya ketika kamu belum punya tim, tentukan strateginya dulu ya, jangan buru-buru. Karena apa? Karena kita ya meng-hire atau merekrut ya based on strategi kita. Ada nggak orang yang bisa membantu strategi kita ya? Kalau nggak bisa membantu ya ngapain ya. Kita butuhnya video, dia jagonya gambar, yang nggak cocok gitu ya, atau apa, desain gitu. Kita butuhnya orang yang jago ekspresi ya, tapi dianya malu ya nggak cocok juga. Makanya harus fit in. Oke, jadi itulah pentingnya strategi sosial media. Nah, kalau kamu tertarik untuk mendalami lebih lanjut gitu ya, dan memang sebenarnya bukan masalah tertarik doang, tapi memang perlu ya, apalagi komputer makin banyak nih, brand-brand persaingan makin ketat gitu ya. Kamu bisa pelajari di Sosmed Strategy Masterclass ya. Di situ diajari lengkap step by step gimana sih cara membuat strategi sosmed ya, dari awal sampai akhir ya. Jadi benar-benar dari nol ya sampai siap dieksekusi. Nah, selengkapnya untuk kurikulumnya kamu bisa langsung cek di bio aja ya. Nah, kamu bisa cek di situ kurikulumnya ya, cocok, kemudian lengkap gitu ya. Kamu bisa benar-benar cek sendiri ya, nanti aku taruh di deskripsi. Oke? Sampai jumpa di video-video Nakama Creative Lab selanjutnya ya.